Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang paling besar, yaitu nikmat iman. Kalau kita boleh katakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat kepada siapapun yang dikehendaki olehnya, baik itu kaum muslimin atau bahkan orang yang kufur kepadanya, semua Allah setarakan, diberikan nikmat sehat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat harta, baik kepada orang yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, atau bahkan kepada orang yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah tidak pilih kasih terhadap nikmat tersebut. Allah juga memberikan kepada kita nikmat kecantikan, nikmat ketampanan, baik kepada orang yang dicintai olehnya ataupun yang tidak dicintainya. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga, nikmat yang menjadi kunci daripada surga-surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat tersebut melainkan hanya kepada orang yang diinginkan kebaikan olehnya. Maka sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencintai kita, yang telah meridhai kita sehingga kita bisa terlahir dalam keadaan muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli surga, yang mana kita terus-menerus meminta surga tersebut. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Ikhwatul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada malam ini, yaitu tentang al-jahru bid-dakwah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan secara terang-terangan. Kemarin kita telah membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada tauhid, mengajak kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kepada terkhususnya kepada kaum Quraisy dan keluarganya saat itu, dan serta kepada kita, bahwasanya orang yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mau mengikuti jejak langkah Nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka bagi orang tersebut ada neraka yang menantinya. Maka ini ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, hendaklah kita jadikan metode di dalam kita berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan metode at-targhib wa tarhib. Sehingga ada kitab yang ditulis yang berjudul at-targhib wa tarhib. Apa artinya at-targhib? Artinya memotivasi kepada kebaikan. At-tarhib membuat orang takut daripada keburukan. Artinya ini merupakan kaidah yang hendaklah setiap kita harus senantiasa berpegang teguh kepada kaidah tersebut di dalam berdakwah. Hendaklah kita memulai memuji pertama. Kita katakan, kita ambil hatinya, kita puji habis-habisan. Ya, setelah dia nyaman, barulah kita ingatkan akan tujuan kita, mengingatkan dia daripada jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Metode ini harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi orang yang sukses dalam berdakwah. Jangan dibalik.
Jangan mengingatkan orang terlebih dahulu akan keburukan, baru setelah itu akan kebaikan. Contohnya gini, ente ini sesat, pasti berada di dalam neraka. Lah siapa yang punya neraka? Ya, bukan kita yang punya neraka, ikhwati fillah. Jangan langsung main tunjuk, ente ini kalau nggak bertobat neraka tempatnya. Jangan begitu, katakan dengan metode at-targhib. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala siapkan surga bagi orang-orang yang mau mengamalkan kebaikan, yang mau mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan surga yang tidak pernah dilihat keindahannya oleh kedua mata kita. Surga yang tidak pernah didengar keindahannya oleh kedua telinga kita. Surga yang tidak pernah bisa kita hayalkan tentang keindahannya, bagaimanapun kita menghayalkan, pernah kita bisa hayalkan. Kita katakan tentang keindahan surga, kita targhib mereka, kita motivasi mereka untuk mengamalkan kebaikan. Baru setelah itu kita katakan, akan tetapi kalau ada orang yang tidak mau mengamalkan kebaikan, takutnya mereka akan tergelincir kakinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang saat itu akan menerima. Tetapi kalau dibalik kayak yang pertama, antum akan masuk neraka kalau begini. Dilempar kita semua orang, ya. Jangan dibalik. Belum selesai antum katakan nanti antum akan masuk neraka sudah dilempar oleh orang. Belum selesai antum mengingatkan orang daripada kesesatannya, maka antum sudah diusir dan antum tidak sempat untuk menjelaskan kebaikan yang ada pada dirinya. Kebaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang bertaubat. Ala kulli hal, metode di dalam berdakwah yang dikatakan oleh Nabi di sini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini adalah at-targhib wa tarhib. Motivasi dulu orang. Katakan kebaikan-kebaikannya, ya. Katakan kebaikan-kebaikannya. Ibarat kita meminta kepada seseorang di antara kita, kita ingin pinjam uang. Misalkan kita bilang, "Inti kalau nggak pinjamin anak uang itu berarti bakhil, pelit." Kira-kira senang nggak orang? Nggak senang. Malah ditantang seperti itu, nggak mau dipinjam. Tapi kalau kita bilang, Masya Allah alaik, Masya Allah antum ini ya, anak tidak pernah mendengar satupun orang yang lebih dermawan daripada antum. Langsung yang mendengarkan, oh iya saya itu, katanya kan, merasa dia tersanjung. Katanya antum tidak pernah menolak satupun orang yang meminjamkan uang kepada antum. Iya benar itu, katanya. Nah ketika antum bilang, kalau begitu boleh nggak saya pinjamkan uang antum? Tidak ada alasan dia akan nolak antum, pasti. Kenapa? Karena dia sudah antum sanjung dan dia sudah mengiyakan sanjungan antum. Nggak ada alasan nolak. Maka kita sanjung dulu, baru setelah itu kita ingatkan dia daripada kesalahan atau kekeliruannya. Ini adalah metode dakwah sekali lagi. Kemudian ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan perkataan muallif rahimahullahu taala dalam kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Wa amma hadzal inzar wa khassa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan inzar tersebut atau peringatan tersebut, peringatan untuk orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara umum pertama. Secara umum pertama, kemudian setelah itu secara khusus. Jadi step by step. Dengan metode luas pertama, kemudian setelah itu baru dikerucutkan. Contohnya sekarang, Anda mengatakan, jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, malam ini Anda mengajak kepada kita semua, kepada antum semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian di antara kita yang hadir pada malam ini ada yang menganggap perkataan ana atau ajakan ana angin lalu saja. Angin lalu saja. Ya, untuk sekedar dia menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena duduk di majelis ilmu, tapi dia tidak menginginkan untuk menjadi apa yang ana sampaikan.
Tetapi ini secara umum, kita katakan jamaah sekalian, secara umum. Tetapi setelah itu, Anda bilang, terutama antum Abu Sa'ad, hendaklah antum bertakwa kepada Allah. Yang tadinya mungkin menganggap itu hanya biasa-biasa saja. Kok saya? Akhirnya serius Abu Sa'ad mendengarkan. Dan serius Abu Sa'ad akan praktek. Sebutkan satu-satu misalkan. Ini merupakan metode umum takhsisul umum istilahnya. Mengkhususkan sesuatu yang umum, dan ini menunjukkan betapa kita mengasihi orang tersebut, betapa kita menginginkan kebaikan ada pada orang tersebut. Karena kalau kita hanya sekedar mengingatkan orang untuk bertakwa karena cintanya kita kepada antum sekalian, maka apa yang terjadi? Boleh jadi, kayaknya itu bukan untuk saya, kayaknya untuk si fulan yang hadir di majelis ini. Ini singgungan untuk dia. Saya sudah merasa bertakwa insya Allah. Tapi ketika disebut namanya, berarti saya ternyata. Ini menunjukkan cintanya orang yang berbicara kepada saya. Diingatkan secara khusus. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Ya ma'syar Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum dharran wa la naf'a wa la ughni 'ankum minallahi syai'a. Nabi mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, belilah, tebuslah diri kalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tebuslah diri kalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, sejatinya kita hidup di dunia ini bagaikan tijarah, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seolah-olah telah melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam banyak ayat Allah mengatakan tentang kehidupan ini, tijaratan lan tabur. Bagaimana ketakwaan itu adalah tijaratan lan tabur, transaksi yang tidak akan pernah merugi. Transaksi dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah At-Taubah, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli daripada kaum mukminin anfusahum, jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, dengan menebusnya atau dengan membayar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Karena sejatinya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga itu sendiri. Maka sejatinya kita ini sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, tebuslah diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Anqidhu anfusakum minan nar. Tebuslah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kalian daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya aku tidak mempunyai mudarat ataupun manfaat kepada kalian. Apapun, siapapun saya, kata Nabi, mau saya presiden, mau orang terkuat, orang terkaya, nggak bisa saya berikan manfaat dan mudarat kepada kalian. Wala ughni 'ankum minallahi syai'a. Dan aku ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kalian. Aku tidak bisa mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah melakukan atau melontarkan nasihat yang berharganya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhususkan nasihat tersebut kepada orang Quraisy. Beliau mengatakan, Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay, Anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum dharran wa la naf'a. Tebuslah diri kalian daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian. Disebut lagi suku yang lainnya. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, Murrah bin Ka'ab, Anqidhu anfusakum minan nar.
Hati-hati kalian, tebus diri kalian daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ma'syara Bani Qusay, wahai sekalian anak keturunan Qusay bin Kilab, tebuslah diri kalian daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada kalian. Wahai anak keturunan Abdus Syam, tebuslah diri kalian daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Abdi Manaf, disebut lagi Bani Abdi Manaf, tebuslah diri kalian daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah aku tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian. Kemudian disebutkan dari yang terbesar sampai yang paling kecil, dibuat kerucut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abdi Manaf, anaknya Abdi Manaf, Hashim tentunya. Hashim. Maka disebutkan Hashim. Keturunan Hashim, jaga diri kalian daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Setelah Hashim, siapa? Anaknya Hashim, Abdul Muttalib. Maka disebut lagi wahai keturunan Abdul Muttalib, tebus diri kalian daripada api neraka. Kemudian setelah itu, beliau mengatakan, aku tidak memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian. Wala ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong kalian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saluni min mali ma syi'tum la amliku lakum minallahi syai'a. Kalian boleh minta apapun yang aku punya sekarang daripada harta, minta sudah, kata beliau. Tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkan kalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyebutkan anak keturunan Abdul Muttalib, beliau memanggil anaknya Abdul Muttalib Abbas, paman beliau. Beliau mengatakan, wahai pamanku Abbas, aku tidak punya manfaat dan mudarat yang bisa aku berikan kepadamu, tebus dirimu. Kemudian setelah itu dipanggil tantenya lagi, saudari daripada Abbas dan saudari daripada bapaknya beliau yang bernama Abdullah. Nama tante beliau di sini adalah Safiyah. Kalau antum masih ingat kisah Zubair bin Awwam, ibunda daripada Zubair bin Awwam atau tante Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai Safiyah, bibinya utusan Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dari api neraka. Aku tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Aku tidak bisa menolongmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebutkan tantenya, disebut yang paling dekat dengan beliau lagi, dari furu' beliau. Kalau tadi daripada usul beliau, kemudian disebutkan dari furu' beliau. Furu' itu cabang beliau. Jadi beliau mempunyai anak yang bernama Fatimah. Disebutkan, wahai Fatimah, saat itu Fatimah belum balik. Beliau mengatakan, wahai Fatimah, mintalah kepadaku apapun yang engkau inginkan. Tetapi ingat, jaga dirimu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa menolongmu. Ghairu anna lakum rahiman sauballuha bibalaliha ay sa'siluha hasbi haqqiha. Jadi beliau mengatakan, semua kalian itu adalah rahim saya, kerabat saya, keluarga saya. Tapi jangan kalian bersandar dengan hal tersebut. Aku hanya menyampaikan hak kalian dariku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kemarin pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana Allah mengatakan ketika memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu dulu. Ya, keluarga terdekatmu dulu. Jadi harus bijak sini sebelum bijaksana, ya istilahnya. Jangan terlalu bijaksana tapi bijak sininya lupa, ya. Yang terdekat terlebih dahulu harus kita berikan kebaikan sebagaimana kebaikan yang ada pada diri kita. Maka dari sini, ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, dari sini juga kita ketahui bahwasanya hubungan nasab itu tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat bagi kita.
Jadi jangan merasa karena bapak saya orang soleh, kemudian saya akan masuk surga. Enggak. Jangan merasa mentang-mentang ya, keturunan Nabi katanya sebebas-bebasnya terbang ke langit. Ya, nggak bisa seperti itu. Jangan mentang-mentang keturunan Nabi, kemudian air liurnya diminum. Nauzubillah. Ini tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke sini memurnikan agama-agama yang pernah ada. Agama yang ada dulu semuanya agama tauhid. Akan tetapi ketika kesyirikan merajalela, kemudian semua orang sudah lebih buruk sifatnya daripada para binatang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Walahum a'yunul la yasma'una biha, mereka punya telinga, walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha, mereka punya, kata Allah, telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan daripada orang yang memberikan peringatan kepada mereka, mendengarkan nasihat-nasihat menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan tentang orang yang tidak menggunakan hatinya untuk berpikir, telinganya untuk mendengar ayat Allah, matanya untuk memandang tanda-tanda kebesaran Allah. Allah katakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Maka sekali lagi ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, tidak ada sedikit pun hubungan kita bisa masuk surga hanya lantaran karena kita ini merupakan anak daripada kiai, anak daripada ustaz. Enggak. Bahkan Nabi pun memberikan peringatan kepada siapa? Kepada anaknya Fatimah. Kepada anaknya yang bernama Fatimah. Beliau mengatakan, minta saja apapun yang kau mau. Tapi ketahuilah bahwasanya aku tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepadamu. Aku juga tidak bisa menyelamatkan engkau daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasmu. Jadi sekali lagi tidak ada hubungan antara seorang masuk surga karena dia seorang anak kiai, anak ustadz, anak syekh dan lain sebagainya. Kita lihat Nabi Nuh, anaknya itu meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana istri Nabi Nuh meninggal dalam keadaan kafir. Kita melihat istrinya Nabi Nuh meninggal dalam keadaan kafir. Jadi bukan karena kedekatan kita, hubungan nasab kita, hubungan musaharah kita, pernikahan kemudian akan terjamin daripada neraka Allah, tidak terjamin untuk masuk surga dan terjamin untuk tidak memasuki neraka Allah. Bukan karena itu, sekali lagi ikhwati fillah. Kemudian kita lanjutkan. Mu'allif rahimahullah mengatakan, lamma atamma hadzal inzar infaddan nas wa tafarraqu. Tatkala inzar atau peringatan yang telah dilontarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Quraisy ini sudah selesai diberikan oleh Nabi, semua orang kemudian meninggalkan beliau dan kembali kepada tempat mereka masing-masing. Wala yadhkuru anhum annahum abdu ayya mu'aradah au ta'yida lima sami'uhu, dan tidak ada nampak sedikit pun ikhwati fillah bahwasanya orang-orang Quraisy mereka itu benci terhadap perkataan tersebut atau mereka berpaling terhadap perkataan tersebut. Mereka semuanya biasa-biasa saja. Tidak ada yang kesal mendengarnya, tidak ada yang ingin memberontak dan lain sebagainya, kecuali siapa? Kecuali paman beliau yang bernama Abu Lahab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ya Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Dan ini sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu. Kenapa? Karena Abu Lahab mengatakan ketika selesai peringatan itu diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celakalah engkau wahai Muhammad. Dalam riwayat lain dikatakan, tabban laka ya Muhammad sa'irul yaum.
Celakalah engkau wahai Muhammad full 24 jam. Ya, ini ungkapan keselnya orang Arab biasanya. Semoga seluruh harimu 24 jam ini celaka semuanya. Ya, dikatakan oleh Abu Lahab seperti itu. Maka Allah membalas tabbannya Abu Lahab dengan tabbat yada abi lahabin wa tab. Kemudian amma ammatu Quraisyin faka'annahum qad asabathum ad-dahsyah wal istighraq hina fuji'u bihadzal inzar. Akan tetapi ketika berbicara tentang umumnya masyarakat Quraisy setelah mendengarkan peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ditimpa oleh sesuatu yang asing sekali bagi mereka. Bahkan mereka ikhwati fillah bismillah. Bahkan mereka ikhwati fillah, mereka istighraq, merasakan keanehan yang sangat besar, keanehan yang ada pada diri mereka. Tapi sekali lagi mereka tidak memberontak sebagaimana Abu Lahab. Karena kalau kita berbicara tentang agama tauhid ini ikhwati fillah, sebenarnya sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada orang yang beragama tauhid, dan ini juga pernah kita bahas. Sehingga ada judul kitab yang bernama Al-Ahnaf, orang-orang yang beragama tauhid sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kita sebutkan kemarin Waraqah bin Naufal, kemudian ada Zaid yang anaknya termasuk 10 orang yang dikabarkan masuk surga tanpa hisab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pamannya Umar bin Khattab, Zaid ini ya, afwan. Kemudian ada Qus bin Sa'idah al-Iyadi, ya. Qus bin Sa'idah al-Iyadi. Kemudian ada juga yang terkenal Raja Najasyi. Ini merupakan orang-orang yang beragama tauhid, dan masih banyak sekali orang-orang yang beragama tauhid sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi masalahnya mereka bukan orang yang tahu cara menyampaikan agama tauhid. Sehingga mereka fokus untuk mengurus dirinya sendiri, dan tidak pernah mereka mengatakan ada surga dan neraka. Tidak pernah. Mereka hanya memberikan ibrah kepada kaumnya. Seperti Qus bin Sa'idah al-Iyadi datang ke pasar, memanggil orang-orang ukal, lalu beliau mengatakan, wahai kaum, lihatlah langit itu mempunyai gugusan bintang. Langit itu tinggi, nggak ada tiangnya. Kita lihat laut itu besar sekali, dan kalau kita mengatakan dengan jujur, laut itu seolah-olah lebih tinggi daripada daratan. Antum kalau pergi ke tepi laut atau pantai, antum bisa lihat laut itu seolah-olah berada di atas kepala kita, lebih tinggi daripada daratan. Maka beliau membuat orang berpikir, lihat itu nggak mungkin bisa berjalan sesuai kehendak mereka. Tidak mungkin bisa semuanya berjalan sesuai dengan kehendak mereka. Pasti ada Tuhan yang mengatur itu semua. Ketahuilah kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian. Tetapi tidak ada yang membahas tentang neraka dan neraka. Akan tapi ketika datang Nabi SAW menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang hal-hal yang gaib seperti ini, dan beliau berani berbicara karena memang itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berucap dengan hawa nafsunya, melainkan itu semua merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berbicara tentang surga dan neraka, yaitu benar. Karena itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walam yastati'u an yakhtaru ayya mawqifin tijahu dzalik. Mereka kebingungan, enggak tahu harus berbuat apa. Apakah mengikuti agamanya Nabi Muhammad
ataukah mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka. Walakinnahum lamma raja'u ila buyutihim wastaqarrat anfusuhum wa afaqu min dahsyatihim watma'annu istakbaru fi anfusihim. Maka tatkala mereka sudah sampai rumah mereka, sudah beberapa saat daripada peringatan itu diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah mulai tenang diri mereka terhadap pembicaraan tadi, maka mereka mulai sadar, kayaknya kita nggak bisa meninggalkan agama nenek moyang kita. Maka mereka menyombongkan diri. Wa tanawalu hadhihi ad-da'wata wal inzar bil istighfaf wal istihza. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza marra ala mala'in minhum sakhiru minhu wa qalu ahadha alladhi ba'atha Allahu rasulahu ahadha ibnu abi kabsha yukallimu minas sama' wa amsal dzalik. Maka mu'allif mengatakan, tatkala mereka sudah mulai menyombongkan diri, mereka mulai mengatur strategi satu sama lain. Lalu mereka mulai istighfaf dan istihza akan agama ini. Mulai mereka menghinakan Islam. Mulai mereka istihza, mengolok-olok agama dan mengolok orang yang membawa agama ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika berjalan di tengah-tengah mereka itu saling mengolok satu sama lain. Mereka mengedipkan mata satu sama lain. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Mutaffifin, wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Jadi ketika orang-orang beriman, Nabi dan orang-orang yang beriman saat itu lewat di hadapan mereka, taghamaz. Apa taghamaz? Mengedip-ngedipkan mata mereka, memberikan isyarat dengan mata mereka. Jadi maksudnya mencela, ya, mencela. Dan mereka mengatakan, apa ini Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala? Apa anaknya Abi Kabsyah? Jadi mulai dijuluki Nabi dengan sesuatu yang buruk. Apakah anaknya Abi Kabsyah ini, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara dari langit? Mereka menertawakan Nabi Muhammad. Mereka menertawakan dan menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Abu Kabsyah? Abu Kabsyah ini, ikhwati fillah, adalah adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibunya. Ya, kalau kakek daripada bapaknya kan sudah kita bahas kemarin. Bagaimana sampai Adnan sampai Ismail sudah kita sebutkan. Nah, dari ibunya, ada di antara kakek Nabi dari ibunya namanya Abu Kabsyah, dan ini pun julukan sejatinya. Ini julukan sejatinya. Siapa beliau ini? Beliau ini kakek Nabi yang keluar daripada agama nenek moyang Quraisy, lalu ikut agama yang lurus. Saat itu agama Nasraniyah. Agama Nasrani, kan saat itu agama Nasrani masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena belum datang Islam. Masih termasuk seperti orang yang diterima Waraqah bin Naufal. Ya, agama tauhid sebelumnya diikuti oleh Abu Kabsyah ini. Memilih jalan yang berbeda. Maka Abu Kabsyah mulai memberikan peringatan kepada kaumnya, tapi sekali lagi tidak membahas tentang surga dan neraka. Hanya ingin membuat orang berpikir, ini batu kok disembah, ini patung dari kayu. Bahkan Umar bin Khattab, ya, pernah membuat patung dari adonan tepung, ya. Ketika lapar dimakan. Antum bayangkan, kok bisa begitu Tuhan dimakan ibaratnya, ya. Maka diajak berpikir oleh Abu Kabsyah ini. Maka ketika Nabi Muhammad mulai menyerukan agama tauhid, orang-orang langsung teringat dengan kakek Nabi Muhammad yang mereka panggil dengan Abu Kabsyah. Mereka panggil dengan Abu Kabsyah, lalu mereka mengatakan, paling itu seperti kakeknya saja itu, ya, ngomong semau-maunya, ya, pokoknya istihza, pokoknya istighfar, merendahkan dan menghinakan agama yang mulia ini. Akan tetapi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah surut semangat beliau di dalam mendakwakan agama tauhid ini. Wa bada'a yajharu biha fi nawadihim wa majami'ihim. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendakwakan agama tauhid di nawadihim. Nawadi itu atau nadia mufradnya nawadi, jamaknya nadia itu tempat orang berkumpul. Kalau kita berbicara sekarang seperti ada orang nonton bola ya, itu kan banyak orang berkumpul, ada tempat-tempat khusus itu memang. Nah inilah yang dinamakan dengan nawadi ya. Maka Nabi mendatangi mereka satu persatu. Seperti ceritanya tadi Qus bin Sa'id al-Iyadi pergi ke pasar lalu mendakwakan agama tauhid. Maka Nabi melakukan hal tersebut dan mulai mengajak mereka secara terang-terangan di nawadihim, di tempat-tempat mereka berkumpul. Kemudian membacakan kitabullah kepada mereka, membacakan Al-Quran kepada mereka, dan mengajak kepada apa yang para rasul itu telah mengajak kaumnya sebelum beliau. Apa yang diajak oleh rasul sebelum beliau? Mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, semua rasul sepakat dengan perkataan ini. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sejatinya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan beliau. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan tentang hal ini. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus rasul-rasul, utusan-utusan dari sebelum Muhammad, yang mana apa? Mereka mengajak wa'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhkanlah diri kalian daripada taghut. Taghut adalah segala sesuatu yang disembah ataupun disucikan, diagungkan ataupun dipatuhi perintahnya melebihi Allah dan Rasulnya. Seperti seorang suami misalkan memerintahkan istrinya, kayaknya kamu nggak cantik kalau pakai hijab, lepas saja. Saya malu dengan teman-teman kantor. Teman-teman di kantor bawa istrinya di pesta seksi-seksi, ya, terbuka pakaiannya. Masa kamu datang dengan cadar seperti ini, dengan pakaian seperti ini? Nah, kemudian kalau seorang istri atau istri ini mematuhi hal tersebut, jadilah suaminya seperti taghut, ya. Taghut itu ada 5 intinya, diantaranya yang kita sebutkan tadi. Maka ini inti daripada dakwah Rasul, mengajak kepada Allah, sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjauhkan orang daripada menyembah atau mematuhi dan menyucikan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala secara berlebihan. Kemudian wa yabda'u ya'budullaha amama a'yunihim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyembah Allah di depan mata mereka. Maksudnya apa? Dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang sudah beriman di awal-awal Islam, mereka beribadah kepada Allah itu sembunyi-sembunyi. Bahkan diriwayatkan mereka ketika sholat, mereka sholat di kaki-kaki gunung atau di bukit-bukit, di lembah-lembah. Dan sholat, awal-awal sholat, ikhwati fillah, sholat itu tidak seperti ketika sudah Isra dan Mi'raj. Sholat itu awalnya adalah diwajibkan oleh Allah pada waktu asyi, ya kurang lebih waktu isya, dan abkar, waktu subuh. Jadi 2 saja waktu sholat dulu, pada saat isya dan waktu awal pagi atau sholat subuh. Dan jumlah rakaatnya bukan seperti yang kita lihat sekarang. Jumlah rakaatnya itu hanya 2 rakaat. 2 rakaat isya, kemudian 2 rakaat di subuh. Maka ada istilah sekarang, ada menyempurnakan sholat dan mengqashar sholat. Kenapa bisa ada istilah mengqashar sholat?
Apakah ini tidak ada dalil? Ada dalilnya. Pertama daripada perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika kita kembali kepada awal atau sejarah sholat itu sendiri, sholat itu memang diwajibkan hanya 2 rakaat pada awalnya. Kemudian setelah Isra Mi'raj ditambah Isya menjadi 4, Maghrib jadi 3, subuh tetap 2, kemudian Asar 4, Zuhur 4. Dan kemudian sholat ini ketika mau dikosor, maka kembalilah kepada hukum asalnya. 2 rakaat dikosor, ya, 2 rakaat. Kemudian ketika mukim atau tidak safar, dia tetap pada hal atau kewajiban yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita ketika telah Isra dan Mi'raj. Jadi ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, yang tadinya Nabi sholat di kaki-kaki gunung, sekarang Nabi memberanikan diri mulai sholat di depan Ka'bah, mulai sholat di depan mereka. Wa qad nalat da'watuhu ba'dul qabul wa dakhala 'adadun minan nasi fi dinillahi wahidan ba'da wahid wa hasala baina haula'il muslimin wa baina man lam yaslam min ahli baitihim at-tabaghud wat-taba'ud. Maka tatkala sudah dijahar, dilakukan dakwah terang-terangan seperti yang kita bahas hari ini, malam ini, maka alhamdulillah banyak juga yang menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun satu demi satu orang masuk, tidak secara serempak, satu hari ini, sebulan lagi satu demi satu masuk. Akan tetapi efek daripada itu terjadi tabaghud dan taba'ud, ya, saling benci satu sama lain dan saling menjauhkan diri daripada satu sama lain dalam keluarga mereka. Yang tadinya ibu dengan bapaknya romantis, setelah satunya memilih Islam mulai meninggalkan pasangannya. Anak dengan ibunya dan keluarganya misalkan saling berkasih sayang. Seperti Mus'ab bin Umair, diriwayatkan beliau adalah pemuda tergagah di kota Mekah. Kalau keluar itu semua wanita melirik dan aromanya sangat-sangat harum, ya. Dan beliau, bahkan bahasa kita sekarang, anak mami, ya, anak mami, betul-betul dirawat oleh ibunya. Tetapi ketika beliau masuk Islam, kemudian ibunya menjauhkan diri daripada beliau, bahkan dikurung. Kemudian beliau pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua pakaian, semua uang yang diberikan dulu oleh keluarganya diambil semuanya. Bahkan beliau meninggal di perang Uhud, kainnya tidak cukup untuk menutupi beliau. Kalau ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Kalau ditutup kakinya, kepalanya terbuka. Dan banyak sekali luka-luka pada kulit beliau. Inilah pengorbanan para salaf kita akan agama yang mulia ini. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkah mereka, insyaallah, dan kita bisa bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah setelah azan kita akan buka tanya jawab sebentar. Silakan. Ada 31 menit lagi, ya. 31 detik, ikhwan, sebelum azan. Dan silakan jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Nah, silakan. Gimana? Nasihat agar kita terhindar dari dosa. Dan hendaklah kalau kita berbicara tentang derajat tertinggi dalam agama ini adalah ihsan. Apa itu ihsan? Datang Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang bersumber daripada Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diceritakan di situ bagaimana Jibril mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang Islam, dan Nabi menjawab. Kemudian
bertanya tentang iman, Nabi jawab. Setelah itu bertanya tentang ihsan, maka Nabi pun menjawab. Ala kulli hal, ketika bertanya tentang ihsan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab seperti ini: Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Ihsan itu tentunya ini adalah derajat tertinggi daripada agama ini sendiri, karena yang tadi Islam dikatakan oleh para ulama, apa perbedaan Islam dengan iman? Islam itu ini apa? Dua kata yang ketika disatukan penyebutannya maka maknanya beda. Akan tetapi ketika terpisah penyebutannya maka maknanya sama. Contohnya, hari ini saya bilang, antum orang Islam kah? Iya, jawabannya. Besoknya ketemu lagi, antum orang beriman kan? Iya, dijawab. Maknanya sama. Tetapi ketika Anda bilang dalam satu waktu, antum Islam, iya, antum beriman, ya, ini beda maknanya, ya, beda maknanya. Apa perbedaan maknanya? Kalau kita lihat daripada rukun Islam, Islam itu adalah rukun amaliyah, rukun yang mana kita bisa lihat pergerakannya. Salat, orang bisa kita lihat pergerakannya. Zakat, bisa kita lihat orang memberi. Kemudian haji, mereka dengan gerak-gerik mereka, berjawari dengan anggota badan mereka beribadah. Akan tapi ketika berbicara tentang iman ini tidak ada yang tahu apakah antum beriman kepada Allah. Nggak ada yang tahu, walaupun antum bilang iya, orang munafik juga bilang iya, tapi hatinya tidak. Betul-betul amalan qalbiyah, ya, amalan hati. Ini bedanya kalau disebut secara bersamaan. Nah, kemudian faidah dari setelah itu adalah Jibril bertanya tentang ihsan. Bagaimana seseorang bisa beramal dengan anggota badan dan hatinya secara selaras. Maka Nabi mengatakan, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah itu sendiri. Akan tapi kalau engkau tidak bisa lihat, ya sudah, ketahuilah bahwasanya Allah melihat dirimu. Ya, Allah melihat ibadahmu, Allah melihat gerak-gerikmu. Maka cara terbaik untuk terhindar daripada dosa adalah melazimkan diri berkeyakinan bahwasanya Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi kita. Kalau saja di masjid ini, di kamar kita, di kantor ada CCTV, kita seolah-olah terbatas gerak-gerik kita. Kita takut akan terlihat aib kita oleh manusia. Antum harus ketahui, Allah Subhanahu wa taala lebih daripada CCTV ilmunya. Allah lebih mengetahui, bahkan apa yang belum antum melakukan dan ucapkan, Allah Subhanahu wa taala sudah ketahui. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah. Allah mengatakan, sesungguhnya kalian atau pada diri kalian terdapat malaikat pengawas. Kiraman katibin, mulia dan senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat dari hati manusia daripada urat lehernya. Ini hati kita, ini urat leher kita. Jadi seolah-olah Allah saking dekatnya, lebih dekat ke hati kita daripada urat leher kita. Ini kiasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tahu baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Maka kalau seseorang percaya dengan muraqabatullah, Allah Maha mengawasi kita, maka tentu kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam jika kita ingin bermaksiat. Kemudian yang kedua adalah kita menghafal asma wa sifat. Hendaklah setiap muslim untuk menghafal asma wa sifat dan mengamalkannya. Ya. Jadi jangan salah paham. Ada memang hadis yang mengatakan siapa yang menghafal asma wa sifat maka dia akan masuk surga. Sehingga orang berlomba-lomba, ada yang melagu-lagukan, ya, bukan itu caranya. Melagu-lagukan sehingga mudah dihafal dan lain sebagainya.
semua metode yang tidak dianjurkan itu dilakukan demi menghafalnya. Tetapi maksud daripada menghafal di sini ikhwati fillah, betul-betul dia amalkan terhadap apa yang dia ketahui. Karena hafizah itu maknanya dua, ya. Hafil itu maknanya pertama penghafal, hafizul Quran penghafal, dan hafizul Quran juga maknanya penjaga. Jadi seperti ayat yang kita baca tadi, wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya pada diri kalian terdapat malaikat penghafal, begitu. Enggak. Hafiz maknanya ambigu, ya. Ada yang artinya menghafal dan ada yang artinya menjaga. Maka makna menghafal dalam hadis ini, dia menghafal dan menjaga makna-maknanya, dan menjaga makna itu adalah dengan mengamalkan. Kalau antum tahu innallaha kana sami'an alima, misalkan satu itu saja atau dua sifat itu antum ketahui. Innallaha kana sami'an alima. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi antum nggak mungkin akan berucap sembarangan. Antum nggak mungkin akan melakukan suatu perbuatan karena Allah mengintai antum, melihat antum. Ini ketika kita menjaga makna-makna asma al-husna. Dan kemudian yang ketiga adalah hendaklah kita berprinsip bahwasanya kemaksiatan itu yang dilihat bukan dari besar dan kecilnya kemaksiatan. Jangan bilang, ini kan maksiat kecil, tidak apa-apa insya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam hadisnya dikatakan, andai kalian wahai anak Adam datang membawa dosa sebesar langit dan bumi, ataupun hampir memenuhi keduanya, maka apa? Aku akan datang. Kemudian kalian meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan datang membawa ampunan lebih daripada itu. Kemudian kita akan tergiur dengan hal tersebut, lalu santai-santai, Allah kan maha pengampun. Allah maha pengampun. Insya Allah Allah akan mengampuni saya. Jangan terlalu percaya diri akan hal tersebut, ya. Sementara kita tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang dilihat daripada maksiat itu, yang ingin Anda titik beratkan sekali lagi, bukan besar atau kecilnya maksiatnya, akan tetapi siapa zat yang antum maksiat. Allah yang maha besar yang antum maksiati, walaupun maksiat antum kecil. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah antum ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada antum. Anda tidak diberikan sehat, tidak diberikan harta dan lain sebagainya. Antum harus yakin, antum masih menginjakkan kaki antum di bumi Allah. Antum masih berada di bawah naungan langit Allah Subhanahu wa taala. Ini milik Allah. Maka jangan bermaksiat di bumi Allah ataupun di bawah naungan langit Allah. Andai datang orang ke rumah antum kemudian melakukan suatu kejahatan, apakah kita ridho? Enggak, kita akan mengusir mereka. Maka antum harus bayangkan kalau Allah usir antum daripada muka bumi, ya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan ketika ingin kita menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketahuilah bahwasanya setiap amalan yang kita lakukan hari ini ibaratnya seperti kita sedang diintai dengan CCTV, kita bilang tadi, dan suatu saat akan diputarkan kembali semua rekaman itu. Maka betul Allah mengampuni antum, tapi masalahnya antum akan lihat diputar ulang itu. Apa antum tidak malu? Tentu jawabannya kita akan malu melihat keburukan diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga kita terhindar daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dapat saya sampaikan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.